beserta keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan bersilaturahim dan juga mempelajari syariat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah ditulis oleh Habib Abdullah bin Haddad, masih berbicara tentang birrul walidain, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas mukaddimah dari nasihat beliau dan juga bacaan dari Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian beliau melanjutkan lagi dengan nasihatnya dengan menukil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fidarain amin. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah, faqala as-salatu liwaqtiha. Qultu thumma ay, qala birrul walidain. Qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Ini adalah nasihat dari Al-Habib Abdullah Haddad dengan menukil hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang birrul walidain. Dikatakan di situ dari Abdullah ibn Mas'ud. Qala Abdullah ibn Mas'ud, sa'altu Rasulullah. Aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala as-salatu liwaqtiha. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, salat pada waktunya atau salat tepat pada waktunya. Qultu, kemudian aku tanya lagi, tsumma ai, kemudian apa lagi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal birrul walidain. Beliau mengatakan birrul walidain, bakti sama orang tua. Qultu tsumma ai, kemudian apa lagi ya Rasul? Qal al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentunya yang menjadi syahid pembicaraan dari Alhamdulillah Haddad ini adalah bukan jihad, bukan salat ala waqtiha, tetapi apa? Birrul walidain. Di sini dia nasihatkan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan Abdullah bin Mas'ud ini juga orang yang luar biasa, sangat bakti sama orang tuanya. Ada beberapa kejadian yang ditulis di dalam kitab para ulama tentang Abdullah bin Mas'ud. Di antaranya pernah sekali waktu ibunya minta minum, minta ngambilkan air. Abdullah bin Mas'ud pun pergi ngambil air. Tentunya di zaman dulu air itu tidak semudah zaman sekarang ngambilnya. Dia cari air, setelah dia dapat, dia bawa untuk dikasih ke ibunya. Ternyata sampai di ibunya sudah ketiduran. Akhirnya dia pegangin tuh gelas, dia duduk dekat kepala ibunya, duduk di samping ibu. Kenapa? Karena dia mau ngasih minum ibunya, takut ngebangunin karena dia tidur. Mau dibangunin dia takut ngeganggu. Akhirnya dia tungguin sampai megang air sampai tengah malam, sebelum tahajud, waktu mau tahajud bangun, baru Abdullah bin Mas'ud ngasih. Tapi ditungguin dari awal malam. Dari awal malam sampai tengah malam megangin gelas, nggak ditaruh, nggak dia pergi. Karena dia khawatir, kenapa? Karena kalau aku pergi dia nyari air nanti, karena ganggu dia, menyulitkan ibu saya untuk nyari air. Makanya saya diam di situ duduk sambil megang air sampai dia bangun. Itu adalah Abdullah ibn Mas'ud. Begitu baktinya sama ibunya. Jadi apa yang didengar dari Rasul langsung dipakai. Sekali waktu ibunya sakit, panas. Ibunya panas, meriang. Kita tahu kota Madinah kalau sedang dingin, sangat dingin sekali. Kalau sedang panas, panas sekali hawa iklimnya. Ini la'wa'il Madinah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadis Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, la yasbiru ahadun ala la'wa'il Madinah illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah.
Kata Rasulullah SAW, la yasbiru ahad, tidak ada seseorang yang sabar ala la'wa'il Madinah, atas ekstrimnya iklim kota Madinah, illa kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah, kecuali aku akan memberikan apa? Syafaat padanya di hari kiamat. Ini luar biasa. Ini merupakan apa? Iklim kota Madinah. Nah, pas waktu itu musim dingin, ibunya sakit, meriang, panas badannya. Dan akhirnya di malam hari ibunya tidur dalam keadaan panas. Abdullah bin Mas'ud ngambil air untuk mandi besok. Dulu belum ada mesin panas dingin ya, air dipanasin dingin tidak ada. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud kepikiran, ini bagaimana ibu saya kalau mandi besok airnya dingin begini, sementara dia lagi apa? Hangat, badannya lagi panas. Akhirnya bak itu sudah diisi, terus dia berendam. Abdullah bin Mas'ud malam-malam berendam di air itu sampai pagi. Untuk apa? Biar angin airnya itu menjadi apa? Hangat dengan badannya. Jadi air itu dihangatkan dengan apa? Badannya, biar ibunya besok pagi itu airnya jadi hangat. Demi untuk apa? Ibunya. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini cerita-cerita para sahabat tentang birrul walidainnya kayaknya di zaman sekarang udah apa? Udah enggak. Ini dia korbanin badannya, dia tuh berendam di air semalaman supaya hangat. Memang air itu kalau kena badan jadi apa? Hangat. Tubuh suhu panas orang itu pindah ke air tadi, atau air itu menjadi enggak terlalu dingin. Itu airnya bukan air seperti air biasa. Kalau air biasa kita berendam biasa, tapi ini airnya air Madinah di musim dingin, yang lebih dingin daripada puncak kalau lagi apa? Dingin. Tapi dia masuk dalam keadaan menggigil demi apa? Ibunya. Itulah birrul walidain Abdullah ibn Mas'ud. Oh, sangat banyak sekali cerita-cerita para sahabat Rasulullah SAW. Waktu Abdullah bin Mas'ud nanya begini, tentunya hadir para sahabat Rasul. Oleh karena itu tidak mengherankan para sahabat baktinya kepada orang tuanya. Makanya Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Ini juga riwayat Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis Bukhari Muslim, sebaik-baik generasi, dalam riwayat lain khairun nas, sebaik-baik manusia qarni adalah generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Maka tidak kaget, tidak heran kalau memang betul-betul sahabat itu adalah generasi terbaik Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad yang terbaik adalah yang hidup di masa Rasulullah, yaitu para sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita sering dengar Sayyidina Utsman ibn Affan, yang terkenal kayanya, yang terkenal dermawannya. Bahkan sampai sekarang wakaf-wakaf beliau sampai apa? Sampai ada di zaman sekarang. Bahkan beberapa hotel, beberapa perkebunan dulu sampai sekarang masih ada dari Sayyidina Utsman ibn Affan. Sampai 2021 ini masih ada terasa wakaf dari Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini selain kaya juga terkenal birrul walidain. Setiap harinya Sayyidina Utsman itu menyuapi makan ibunya setiap harinya. Jadi dia kalau ibunya makan tuh nggak dibiarin, tapi dia apa? Dia yang nyuapin Sayyidina Utsman. Padahal orang yang apa? Kaya raya, sangat mampu menyewa babysitter 1000 mungkin. Karena satu babysitter 1000 dia bisa untuk miara apa? Untuk jagain ibunya. Tapi dia nggak mau. Dia pengen ngurus apa? Ibu sendiri, bahkan nyuapin dengan tangannya sendiri. Ada sekali waktu kejadian Sayyidina Utsman punya kebun yang bagus-bagus di Madinah punya Sayyidina Utsman. Ada satu kebun kurma yang di situ ada kurma yang sangat istimewa. Kurmanya istimewa. Bahkan saat itu dikatakan oleh Usama sudah ditawar 1000 dirham. 1000 dirham sudah ditawar itu pohon kurma. Kebun karena buahnya yang sangat luar biasa. Ibunya ngeliat, kata ibunya dia pengen dari buah itu. Dia tebang itu pohon, 1000 dirham ditebang. Sampai sahabat bingung, kenapa kau tebang? Ini 1000 dirham. Enggak, ibu saya pengen pohon ini. Ibu saya pengen. Wallahi tidak ada sesuatu yang diinginkan ibu saya dan saya mampu, saya akan berikan. Walaupun seluruh harta saya yang dia mau, saya akan berikan kepada dia. Enggak peduli dengan 1000 apa? 1000 dirham.
Padahal mungkin kata sahabat bisa aja kau ambil atau untuk kau mau jual beli lagi. Nggak, ibu saya pengen yang ini. Saya nggak mikirin urusan berapa dirham. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Makanya mungkin kita kenal sahabat hanya sisi kaya dan mawar, bukan. Birrul walidain ini juga luar biasa. Ini adalah Utsman ibn Affan atau mungkin Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi al-Yamani, yang kita tahu mungkin kenalnya seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai 5379 hadisnya. Tapi beliau juga merupakan orang yang birrul walidain. Walaupun terlambat ibunya masuk Islam. Ibunya termasuk Islamnya agak lama. Bukan awal-awal keislaman. Bahkan setelah Abu Hurairah masuk Islam pun ibunya belum masuk Islam. Tapi setiap waktu dia dakwah, tiap waktu dia ajak ibunya untuk apa? Masuk Islam. Sampai pada akhirnya ibunya marah, saking seringnya didakwahi, saking seringnya diajak masuk Islam, ibunya marah. Akhirnya dia nggak berani kawan, dia nangis doang Abu Hurairah. Kalau ibunya udah marah dia nangis. Kenapa? Karena cintanya birrul walidainnya, pengen ngajak apa? Islam. Akhirnya dia pulang, pergi keluar dari rumah ibunya setelah diomelin sama ibunya. Karena diomelinnya bukan karena kurang ajar, tapi dia ngajak apa? Masuk Islam. Ternyata ibunya marah karena sering diajak masuk Islam, dia marah, terus Abu Hurairah keluar dari rumahnya. Pas keluar ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Kenapa?" Rasulullah tahu nih Abu Hurairah habis nangis nih. "Enggak ya Rasul, ibuku sudah aku ajak untuk apa? Masuk Islam dengan berbagai macam ajakan, dengan lemah lembut dan seterusnya, tapi ibuku malah tadi marah karena tidak mau aku mengajak lagi. Maksudnya jangan ajak-ajak lagi aku masuk apa? Islam." Akhirnya itu dia membuat aku sedih karena dia sudah marah kepadaku, karena dia marah sering aku ajak, sehingga aku pun menangis karena sedih mikirin ibu saya. Maka saat itu Rasulullah SAW terus, "Ya Rasulullah," kata Abu Hurairah, "tolong doakan biar ibuku dapat apa? Hidayah." Rasulullah SAW angkat tangan, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Dia angkat tangan, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, ini hadis cerita Bukhari. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya siapa? Abu Hurairah. Allahumma hdi, ya Allah berikan hidayah kepada umma Abi Hurairah, kepada ibunya Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah pun girang dengan doanya Nabi, pulang. Baru mau masuk ke rumahnya ternyata dibuka pintu dari dalam. Ternyata keluar ibunya di depan pintu, nggak sampai masuk Abu Hurairah. Langsung ibunya bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Belum lagi Abu Hurairah ngomong, tapi langsung disambut dengan dua kalimat syahadat. Girangnya Abu Hurairah, nangis lagi, balik lagi ketemu Rasulullah SAW. Dibilang, "Ya Rasulullah, ibuku sudah masuk Islam, belum aku bicara lagi, sudah masuk apa? Islam." Apa kata? Tentunya semua itu berkat dakwahnya Abu Hurairah dan doanya Rasulullah SAW. Bukan berarti kenapa Rasulullah langsung aja doa kepada Allah untuk orang-orang yang kafir biar dapat hidayah. Enggak, didakwahi dulu baru apa? Ini mungkin berkat juga kesabaran Abu Hurairah dan berkat doa Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akan ya Rasul, biar saya dan ibu saya ini menjadi orang yang mencintai orang Islam dan orang Islam cinta kepada saya. Maka Nabi Muhammad SAW pun berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan Abu Hurairah dan ibunya mencintai orang Islam dan orang Islam mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Itu adalah doa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau ada yang benci kepada Abu Hurairah, dipertanyakan keislamannya, karena sudah doa Nabi Muhammad SAW. "Wahai ibuku, kama rabbaitani saghira, sebagaimana engkau dulu mendidik aku, menyayangiku di waktu kecil." Ibunya jawab, "Rahimakallah ya Abu Hurairah, rahimakallah, semoga Allah menyayangi kamu wahai Abu Hurairah, kama barraitani kabira, sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di waktu besarmu." Selalu apa? Berdoa tiap mau keluar rumah, walaupun sebentar. Mau keluar nggak pernah dia keluar ibunya nggak berdoa. Setiap mau keluar ibunya, "Assalamualaikum," mengucapin salam, "semoga Allah menyayangi Anda, menyayangi kamu wahai ibuku seperti kau menyayangi aku di waktu kecil." Ibunya menjawab, "Waalaikumsalam, semoga Allah menyayangi kamu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di masa tua." Keluar, masuk lagi, "Assalamualaikum," ketemu lagi begitu.
Setiap keluar rumah dan masuk pasti ngucapin salam seperti itu. Mungkin kalau kita bagaimana kira-kira? Ibunya nggak tahu kemana itu orang, nyelonong, hilang, nggak ada. Mana sebentar, nggak sebentar, lama lagi ngilangnya. Ini keluar walaupun sebentar, mesti salam. Kata dia, aku tidak pernah masuk dan keluar rumahku kecuali mengucapkan salam dan berdoa untuk ibuku, semoga dikasih sayang sewaktu dia seperti di waktu nyanyi, di waktu kecil. Dan ibuku tidak pernah membiarkan aku keluar dan masuk kecuali mendoakan aku, semoga aku dikasih sayangi Allah karena baktiku kepada orang tuaku. Abu Hurairah. Kita jarang mendengar tentang baktinya Abu Hurairah. Yang kita dengar bagaimana cerita tentang riwayat hadis. Ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Hampir semua sahabat seperti itulah baktinya sama orang tuanya. Mungkin kita cerita lagi berkaitan dengan siapa? Sahabat Nabi yang sangat istimewa juga, bahkan disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia mendengar dari Rasul abarun nas, orang yang paling berbakti. Siapa itu? Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man ini asli orang Madinah, Al-Ansari. Beliau masuk Islamnya lewat dakwah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, karena Rasulullah SAW waktu masih di kota Mekah, ketika Mus'ab bin Umair seorang pemuda, nanti kita akan ceritakan bagaimana Mus'ab bin Umair ini yang tadinya kaya raya, anak tunggal, pewaris tunggal dari orang tua, seorang ibu yang kaya raya, karena masuk Islam diusir oleh ibunya. Bahkan dikatakan oleh para sahabat, tidak ada pemuda yang lebih penampilannya, bajunya mahal, tampilannya mahal. Mungkin kalau bahasa kita orang kaya betul lah nih, kaya dan ganteng, tampilannya udah paling mahal tuh, bajunya setelannya udah paling mahal. Di kota Madinah, kota Mekah, tidak ada pemuda yang jalan di kota Mekah yang lebih orang perhatian, terutama tentang hartanya, pakaiannya yang mewah, kecuali Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena memang dia orang kaya dan pewaris tunggal dari seorang ibu, bapaknya sudah nggak ada. Setelah masuk Islam, kata para sahabat, tidak ada pemuda yang paling penampilan paling murah, paling bahasa bukan paling jelek ya, udah nggak ada harganya, baju cuma camping adalah Mus'ab bin Umair. Dulunya paling paling keren, sekarang paling enggak. Kenapa? Karena semuanya nggak dikasih jatahnya, diusir sama ibunya, tapi dia tetap bertahan dengan keislamannya. Itu namanya hijrah. Orang hijrah begitu. Ini baru hijrah, yang tadinya nggak pakai jilbab masuk sekarang mau hijrah Islam pakai jilbab, udah diledekin, nggak jadi lagi. Baru godaannya baru begini diusir dari rumahnya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW melihat ini udah nggak ada tempat, karena memang Rasulullah nggak bisa menampung karena dalam keadaan yang sulit juga di kota Mekah. Akhirnya Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasul ke Madinah, berangkat Mus'ab untuk dakwah di Madinah. Kenapa? Karena di Madinah sudah ada permintaan untuk mulai dakwah di sana. Ada permintaan dari para orang-orang Ansar, orang-orang Madinah datang ke Rasul, tolong kirim deh orang untuk mengenalkan Islam. Dikirimlah Mus'ab bin Umair. Jadi dai pertama yang dikirim oleh Nabi adalah Mus'ab bin Umair. Pendakwah pertama, yaitu pendakwah pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW adalah Mus'ab bin Umair. Berangkat Mus'ab bin Umair ke Madinah radhiyallahu anhu. Akhirnya dakwah di sana. Dan nanti Mus'ab bin Umair ini meninggal di Jabal Rumat, di atas gunung Uhud, yang itu peperangan Uhud. Mus'ab bin Umair berdakwah, tentunya waktu Rasul datang itu Islam sudah banyak di Madinah. Hasil dakwah dari siapa? Mus'ab. Nah, Mus'ab bin Umair dakwah masuk ini satu sahabat namanya Harithah bin Nu'man. Jadi dia masuk Islamnya dari Harithah bin Nu'man. Dia masuk Islam dari Mus'ab bin Umair, dan akhirnya dia sangat-sangat tertarik dengan Rasulullah SAW. Diceritain Mus'ab bin Umair kan tahu di sana ada Nabi, diceritain semuanya. Akhirnya ini Harithah bin Nu'man cinta banget dengan Rasul, tapi dia belum pernah ke Mekah. Dalam artian belum pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Setelah dia masuk Islam, dia kuat Islamnya, nunggu Rasulullah. Gak lama Rasulullah masuk ke mana? Ke Madinah, hijrah. Waktu Rasulullah masuk ke Madinah, dia termasuk salah satu sahabat yang menyambut Rasulullah di Thaniyatul Wada, yang sering diriwayatkan katanya ada kalimat tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Nah, itu adalah termasuk yang hadir menyambut, termasuk adalah Harithah ibn Nu'man.
Akhirnya Rasulullah SAW ontanya ditarik sana kemari, dalam artian ditawarkan untuk nginep karena Rasulullah belum punya rumah di Madinah. Akhirnya kata Rasulullah, biarkan onta aku berjalan. Di mana dia berhenti, di situ aku nginep. Dan ternyata berhentinya di rumah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di rumahnya dia berhenti ontanya situ. Ditarik lagi, nggak mau, berhenti di situ. Berarti kata Rasul, aku diperintahkan untuk apa? Nginep di sini, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ontanya aja dapat apa? Kalau kita jangan patokan onta. Itu punya kambing, di mana kambing di situ anak nginep, jangan dulu. Akhirnya di depan sana dia nginepnya. Karena beda kita. Ini ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berhenti di rumah depan Abu Ayyub Al-Ansari. Berhentilah Rasulullah SAW nginep di situ. Karena Rasulullah nginep di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka ini Harithah bin Nu'man selalu datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Pengen apa? Pengen dekat dengan Rasulullah, pengen ngelihat Rasulullah karena cintanya sama Nabi Muhammad. Waktu itu tentunya kisah Abu Ayyub Al-Ansari, rumahnya tingkat. Subhanallah, tuh tak ngerti, ini rumah gede. Kalau berhenti di rumah orang sahabat yang kecil, rumahnya susah juga. Ini rumahnya tadi, rumahnya gede, tingkat. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, Anda tinggal di atas, saya di bawah. Kata Rasulullah, jangan, kamu di atas, saya di bawah. Kata Rasulullah SAW, enggak ya Rasul. Kenapa? Kalau kamu di bawah, saya di atas, saya nggak bisa tidur. Masa saya tidur di atasnya Rasulullah SAW? Saya nggak punya akhlak, kata. Enggak, kata Rasul, aku perintahkan dulu di atas. Karena aku banyak tamu. Kalau banyak tamu, nanti mundar mandir susah apa? Ke atas. Tapi karena perintah Rasul, akhirnya Abu Ayyub naik ke atas. Dan benar, dia paginya turun, ya Rasulullah nggak bisa, Anda harus di atas. Saya nggak bisa tidur semalaman, saya kepikiran, saya di bawah, saya di atas apa? Anda, saya kurang ajar, kurang adab ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku izinkan engkau tidur di atas. Akhir malam itu nggak bisa tidur, tapi tetap dia naik. Besoknya betul lagi ya Rasulullah, nggak, aku harus pindah. Kenapa? Bagaimana bisa tidur? Aku mau bergerak nggak bisa. Takut apa? Kan tingkatnya nggak beton, tingkatnya apa? Kayu. Jadi kalau saya bergerak, krek, itu akan mengganggumu ya Rasulullah. Saya nggak bisa tidur di atas ya Rasulullah. Engkau harus di atas. Kata Rasulullah, apa di atas saja. Nah, akhir malam ketiga, Abu Ayyub Al-Ansari waktu tidur mau minum, belum minum, pas mau minum itu airnya agak apa? Tumpah. Karena tumpah dia takut jatuh mana? Langsung kasurnya dibikin lap. Kasurnya dulu tentunya hanya berbahelai apa? Kulit unta. Dia lap semuanya basah itu supaya nggak netes ke bawah kena Rasulullah. Akhirnya kasurnya lepek, dia tidur di atas apa? Kasur yang lepek tadi. Dia bilang, ya Rasulullah bisa ya Rasul. Dia ceritain sama Allah, benar. Berarti akhirnya Rasul naik ke atas. Akhirnya Rasul naik ke atas, dia tidur di bawah. Subhanallah, begitulah apa? Tentunya kita ceritakan ya Abu Ayyub Al-Ansari yang kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita ceritakan Harithah bin Nu'man, mundar mandir dekat apa? Rasul SAW. Akhirnya setelah keluar dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW bangun rumah yang saat ini kita kenal dekat dengan Masjid Nabawi. Tinggal Rasulullah SAW di rumah sendiri, yaitu yang apa? Nempel dengan Masjid Nabawi yang sekarang kita bisa lihat menjadi kuburan beliau, menjadi makam beliau, karena itu adalah kamarnya Rasulullah, kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya siapa? Al-Harithah ibn Nu'man, langsung dia orang kaya. Harithah, orang Ansar Madinah, orang Ansar Madinah, orang-orang kaya kebanyakan awal-awalnya. Nanti orang-orang muhajirin miskin awal-awalnya, nanti mulai orang muhajirin naik karena perdagangannya. Tapi memang kebanyakan yang kaya orang Ansar. Maklum orang asli, pendatang kan nggak punya tanah. Kalau ini punya apa? Punya tanah, dia punya duit dia. Makanya Rasulullah mengakha bainal muhajirin wal ansar. Akhirnya Nabi mempersaudarakan orang muhajirin dan orang ansar. Kenapa? Orang muhajirin ahli dagang, modal kagak ada. Kan waktu dihijrah ditinggalin semua. Tapi dia pedagang tulen nih. Orang Mekah itu rata-rata apa? Pedagang, karena Mekah itu adalah kota transit zaman itu. Yang dari Yaman ke Syam mampirnya ke Mekah, semua mampir. Jadi ini ahli pedagang, pengalaman dagang. Yaman ini banyak pengalaman, cuman modal nggak ada. Orang Ansor modalnya banyak, cuman nggak bisa dagang. Ditemukan oleh Rasul. Akhirnya mereka bekerja sama, naiklah ekonomi. Orang Islam tuh kalau dua berjalan seperti yang dikatakan Nabi, jadi orang Ansor dan Muhajirin. Sistemnya orang Muslim yang pinter banyak, cuman banyak juga yang nggak punya modal. Kreatif, banyak. Ada orang
muslim yang duitnya banyak, modal banyak, cuman kagak apa? Maka dikerja sama ini luar biasa. Tapi rapi. Ini dokter ini dibawa kasih modal kabur. Ini dikasih ini nggak bisa double. Luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi naik tuh, ekonomi Madinah naik. Kenapa? Tadi karena apa? Akha bainal muhajirin wal ansor, dibikin muhajir dan ansor bergabung. Naiknya akhirnya orang ansor ini, orang siapa? Harithah bin Nu'man punya tanah pindah. Yang tadinya rumahnya jauh pindah dekat rumah Nabi. Lihat gampangnya dia punya rumah karena dia orang kaya. Dia beli tanah dekat rumah Nabi. Rumah Nabi dibikin sebelahnya. Saking apa? Pengen gak jauh dari Nabi Muhammad SAW. Duduk di sebelah rumah Nabi. Gak lama dia cinta sama Rasul, di depan di dekat masjid. Jadi ketemu. Jadi bela-belain pengen dekat Nabi, apa pindah ke rumahnya dekat Rasul SAW. Pas Fatimah nikah di tahun kedua Hijriah, Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah radhiyallahu anha dan akhirnya mereka berdua nikah. Setelah nikah, rumahnya nggak ada dekat masjid, dia jauh karena itu wilayah elit tuh hitungannya tuh. Wilayah Madinah, kotak Madinah itu adalah Masjid Nabawi. Sekitar itu mahal. Yang jauh-jauh murah, yang jauh dari masjid jauh murah. Karena memang itu pusat kota. Jadi kalau ditanya mana pusat kota Madinah, ya Masjid Nabawi dan sekitarnya. Itu adalah wilayah termahal. Fatimah dan Ali pindahnya jauh, nggak ada duit, kurang. Kita tahu bagaimana kehidupan kesederhanaan keluarga Nabi Muhammad SAW. Mereka jauh. Setelah dilihat Rasulullah SAW suka habis nikahnya Fatimah, dia suka berkunjung ke rumah Fatimah, ke rumah Ali bin Abi Thalib. Jauh tapi akhirnya langsung dia bilang, wahai Fatimah, wahai Ali, ini rumah saya dekat rumah Nabi ini rumah Rasul, satu rumah di situ. Ini kamu tinggal di sini. Rumah ini saya hadiahkan untukmu supaya engkau dekat dengan Rasul, biar Rasul dekat dengan kamu, karena Rasul kayaknya pengen engkau dekat dengan kamu. Dikasih tuh rumah. Dikasih sedekah aja Bang. Dengan Ahlul Bait dikasih rumah. Jadilah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma tinggalnya dekat bertetangga dengan Rasulullah SAW. Itu hadiah dari siapa? Harithah ibn Nu'man. Dia pindah ke sebelahnya lagi, beli rumah lagi sini, dia bikin situ lagi. Karena dia nggak mau jauh dari Rasulullah SAW. Nggak lama berjalan Rasulullah nikah dengan Sofia. Rasulullah nikah dengan Sofia, rumahnya nggak ada, rumahnya jauh. Akhirnya kata Harithah bin Nu'man, ya Rasulullah, ini rumah untuk Sofia. Dia pindah lagi. Sedekahnya rumah loh, bukan apa? Ini apa? Cintanya ke Rasul. Ya Rasul, ini rumah untuk Sofia. Biar Anda tidak terlalu jauh datang ke rumah Sofia. Dikasih ke Sofia. Dan akhirnya pindah lagi apa? Ngungsi lagi demi rumahnya dikasih kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Sofia tinggal. Jadi rumah Fatimah dan rumah Sofia itu hadiah dari siapa? Dari Harithah ibn Nu'man. Begitulah ini orang yang luar biasa. Tapi kisahnya sangat banyak yang menjadi syahid kita bagaimana birrul walidain dia kepada ibunya. Ini Harithah ibn Nu'man. Yang pertama seperti Sayyidina Utsman. Dia itu apa? Diceritakan dulu oleh Aisyah. Aisyah pernah bercerita, qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, nimtu. Kata Rasulullah, waktu itu aku tidur di malam hari, faraaitani, lalu aku bermimpi fil jannah. Rasulullah mimpi apa? Surga. Tentunya kalau mimpi Rasulullah ke surga bukan mimpi kayak kita. Saya mimpi di surga. Waktu mimpi di surga ternyata ada apa? Misalkan ada apa? Bebek, ada domba, ada atau mimpi di surga saya lihat ada mobil. Mobilnya mobil apa? Nggak ada, itu mimpi surga kita. Surga mana itu? Nggak kelihatan. Apalagi ada lagi bersih-bersih. Surga bersih-bersih gimana? Surga mimpi. Surga udah enggak, itu cuman apa? Bahasa gitu. Tapi kalau Nabi mimpi benar. Semua mimpinya Nabi itu benar. Makanya Nabi Ibrahim langsung menyembelih putranya Ismail karena dia mimpi. Ya dikatakan ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni adbahuka fandur madza tara.
wahai anakku, sungguh semalam saya mimpi menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan saja wahai ayahku, sungguh insya Allah aku akan menjadi orang yang sabar. Dipotong langsung karena mimpinya Nabi. Kalau mimpinya Nabi itu benar. Kalau mimpi kita jangan coba-coba. Mimpi anak kita disuruh apa? Mimpi antum suruh keluar dari rumah diusir, jangan. Ini mimpi kita apa? Nggak. Kalau mimpi Nabi ya. Ternyata Rasulullah SAW dia bilang, aku bermimpi fil jannah, di dalam surga. Basami'tu sauta qari'in yaqra'ul Qur'an. Waktu aku di surga, fasami'tu, aku mendengar tuh suara di surga itu apa? Sauta qari'in. Fasami'tu sauta qari'. Saya mendengar suara qari'. Yaqra'ul Qur'ana, yang lagi sedang membaca apa? Quran. Ini ada suara Quran, baca Quran. Qultu, maka kata Rasul, dia cerita sama Aisyah, aku semalam mimpi di surga. Benar di surga ada seseorang yang membaca Al-Quran. Maka aku tanya, man hadza? Siapa nih yang baca Quran di surga? Surga baca Quran. Qalu, akhirnya dikatakan kepada Rasulullah SAW, Harithah ibn Nu'man. Itu adalah suara siapa? Harithah bin Nu'man. Suara Harithah bin Nu'man di mana? Di surga lagi baca Quran. Ini bukan lagi jaminan masuk surga. Di surga udah baca Quran dia. Harithah bin Nu'man. Apa kata Rasulullah SAW? Harithah bin Nu'man katanya, kadzalikal birru, kadzalikal birru, kadzalikal bir. Kata Rasul, itulah akibat baktinya dia dengan orang tua. Itulah akibat baktinya sama orang tua. Begitulah akibat perbuatan bakti sama. Kadzalikal bir, kadzalikal bir, kadzalikal bir. Kemudian innahu abarrun nas bi ummihi. Dia itulah orang yang paling bakti sama orang tuanya. Allah, bakti sama orang tuanya dijamin apa? Masuk surga, bahkan bisa baca Quran di dalam apa? Surga. Innahu abarrun nas bi ummihi. Sungguh dia itu abar, yaitu orang yang paling apa? Bakti sama orang tuanya. Ini adalah siapa? Harithah ibn Nu'man. Apa sih baktinya dia? Baktinya dia selain cintanya sama Rasul tadi, selain cintanya sama Ahlul Bait Nabi Muhammad, baktinya ini apa, punya nilai tersendiri. Walaupun dia di luar bakti, tentunya dia tadi itu ya, cintanya sama Rasul sampai sama keluarganya, sampai ngasih apa? Rumah kayak tadi begitu tuh. Nah, ini juga yang menonjol adalah abarrun nas. Kata Rasul, dia ini orang yang sangat bakti sama orang tuanya. Sama seperti Utsman radhiyallahu anhu. Beliau tidak mendiamkan ibunya makan sendiri, kecuali disuapin. Disuapin. Karena ibunya sudah agak usia apa? Lanjut, disuapin. Yang uniknya, dia habis nyuapin nih. Habis itu diisep tangannya diisep. Jadi bekas mulut ibunya itu dia apa? Diisep. Nggak mau cuci tangan dia. Dia nggak mau bekas air ludah di ibunya cuci tangan, tapi dia apa? Dimasukin ke mulutnya lagi. Oh, luar biasa. Bukan geli, tapi malah apa? Ngisep bekas orang tua. Dia apa? Unik ya. Ilak ini kalau kita habis makan tuh sunnahnya kan apa? Ini bekas ibunya digini. Dia baru cuci tangan. Dia nggak mau apa? Bukan geli. Kalau kita ya Allah, kadang-kadang apa? Ini bukan geli, malah habis selesai makan ibunya itu di unik sama di ilak. Habis itu baru cuci tangan. Tapi seperti kita makan, habis makan ada yang nyuapin habis itu cuci, ada yang nyuapin pakai sendok. Enggak, mau pakai sendok pakai apa? Pakai tangan. Ini siapa? Si Harithah. Sama nih, kalau sendok mah nyuapin, kalau ini habis nyuapin nih Harithah ibn Nu'man. Kemudian beliau setiap hari nyisirin rambut ibunya, artinya rapiin. Terus mandi ibunya dirapiin, terus disisirin. Padahal orang kaya, Harithah ibn Nu'man orang kaya. Tapi dia apa? Nyisirin ibunya. Dia nggak mau keluar, nggak mau kemana-mana sebelum apa? Ngerapin ibunya. Ibunya bukan tua-tua banget waktu itu, disisirin. Tapi memang demen dia merapikan, seperti dia bilang apa? Nah, seperti ibuku apa, merapikan rambutku, membersihkan rambutku di waktu kecil, aku pun akan melakukan seperti apa? Di waktu dia sudah dewasa. Sudah dewasa dibalas jasa itu. Kayak begitu. Ini Harithah bin Nu'man. Jadi betul-betul apa yang dilakukan di waktu dia kecil kepada oleh ibunya, maka dilakukan itu kepada ibunya. Kita nggak tahu
Kapan itu apa? Bisa melakukan seperti itu. Nah inilah Harithah ibn Nu'man. Bahkan kalau dia bicara, kata Aisyah dan yang lainnya, dibilang Rasulullah bilang abarrun nas, dia kalau bicara sama ibunya, kalau duduk depan ibunya, berhadapan, dia seperti duduknya seorang budak di depan tuannya. Bagaimana dia, Pak? Duduknya nggak berani dia menatap ibunya, itu nggak berani. Dia duduk. Saking apa? Kecuali ibunya minta angkat kepala, oh datang. Kalau nggak dia akan apa? Nunduk. Ini seorang sahabat yang kalau bahasa itu cintanya sama Rasul kayak begitu, cinta sama ahlul baitnya Rasul seperti itu, tapi sama orang tuanya seperti itu. Inilah sahabat Nabi Muhammad. Kadang-kadang kan kita merasa sudah cinta sama ulama, kemudian sama orang tua kayaknya apa? Biasa. Bahkan kadang-kadang orang tuanya disuruh hormat seperti dia apa? Subhanallah. Ini adalah sahabat Nabi Muhammad. Dia nggak cukup dengan cintanya sama Rasulullah, dia nggak cukup dengan cintanya sama ahlul bait, dia nggak cukup dengan berbagai macam amal saleh dia sama orang tuanya tetap. Inilah yang dikatakan apa? Birrul walidain. Dia yang uniknya, kalau ibunya ngomong, dia ngangguk aja, walaupun dia nggak dengar. Ibunya kalau ngomong, dia nggak dengar di ini. Habis selesai akan ditanya orang yang dekat ibunya. Kan orang yang dekat ibunya mungkin dikelihatin ibunya ngomong, mulutnya kan kelihatan. Kalaupun nggak begitu dengar, kalau lihat mimiknya kan bisa apa? Cuma kalau nunduk mungkin, kalau nggak terlalu dengar nggak tahu. Jadi dia akan nanya sama orang sebelah, tadi ibu saya ngomong apa? Jadi dia saking apa? Kata ini, kenapa kau nggak tanya sama ibu? Kalau nggak paham atau kurang ngerti atau kurang dengar, saya tidak mau nyuruh ibu saya mengulang kalimat. Karena takut dia capek ngulang kalimat itu. Saya nggak mau nyuruh ibu saya. Nyuruh ngulangin doang. Bu, apa bu? Itu ibunya ngulang 2 kali, saya nggak mau. Saya takut menjadi anak durhaka karena nyuruh ibu saya. Nyuruh kayak begitu. Bu, ambil kopi. Ya Allah. Ngambilin kopi, ibunya disuruh ngambil gawat. Dia duduk, ibunya disuruh ngambil. Ibunya suruh ngambilin sepatu. Ini saya nggak mau ngulang, ibu saya nyuruh ngulangin kalimatnya. Jadi ibu bilang, nah ambilin kopi. Apa ibu? Dia kan ngulang, itu berarti saya nyuruh ibu saya untuk mengulang kalimat, saya menjadi anak durhaka. Oh, ada yang kayak begitu kan? Oh, apalagi teriak dari depan, kopi, dari mana itu? Baktinya subhanallah. Lihat, ini kalau kita lihat sekarang kayaknya berat dijadi. Makanya kita lihat sahabat Nabi Muhammad SAW. Wallahi, kata siapa nih? Harithah bin Nu'man, aku tidak mau nyuruh ibu saya walaupun hanya mengulang kalimat. Mengulang kalimat, kalau kita kan sering banget apa itu budak banget tuh. Ya Allah, ibunya sampai pegel ngulang ngomong apa, budak banget, sumpah sampai digituin. Pegel ngulang berkali-kali ibunya, sekali saja. Makanya dibilang aku ngerti gak ngerti, dengar gak dengar. Iya. Habis selesai tinggal saya tanya, tadi ibu mau ngomong apa? Tadi nyuruh apa? Itu udah dikerjain. Sampai urusan apa? Nyuruh begitu. Yang kita bingungnya, nyuruh ulang kalimat saya tidak mau. Ini adalah siapa? Harithah bin Nu'man. Oh, wajar kalau dia apa? Didengar suaranya di dalam surga. Baca Quran suara. Udah, dia masih ada, suaranya udah ada di sana. Dia masih di sini, udah apa? Bukan cuma kapling, orangnya udah disiapin. Betul-betul sudah apa? Suaranya udah kedengeran di surga. Subhanallah. Ini adalah siapa? Harithah ibn Nu'man radhiyallahu anhu. Cerita-cerita seperti ini sangat banyak. Kalau kita baca satu persatu sahabat, itu luar biasa. Abu Bakarnya, semuanya. Sahabat-sahabat itu punya maziyah, punya kelebihan yang luar biasa terhadap apa? Orang tuanya. Kenapa? Karena Rasul ngomong seperti ini. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ahad. Ya Rasul, amalan apa yang paling hebat, paling dicintai, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qal as-salatu li waqtiha, salat pada waktu. Kemudian apa ya Rasul? Birrul walidain. Nah, ketika mereka dengar begitu, langsung para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung luar biasa mereka mempraktikkan apa yang dikatakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya kita tidak akan pernah habis berbicara tentang sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan
bakti mereka kepada orang tua kita, kalau orang tua mereka. Insya Allah nanti ketemu dengan sahabat lain, nanti kita akan ceritakan tentang para sahabat Rasulullah SAW terhadap orang tuanya. Dan tentunya kecintaan mereka kepada ibunya tidak menyebabkan mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti cinta langsung kalau bahasa kita, kamu nggak ngaji, iya orang tua saya nggak ngaji. Anda nggak sholat, iya gua nggak ngaji. Itu bukan begitu. Dia baktinya itu bakti selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Abu Hurairah dikatakan, ada hadis yang mengatakan Abu Hurairah tidak pernah haji selama ibunya masih ada. Setelah ibunya meninggal, baru dia pergi haji. Maksudnya karena dia menjaga ibunya. Itu kata sebagian ulama, Abu Hurairah memang tidak pernah berangkat haji selama ibunya masih ada. Karena dia jagain jagain ibunya. Setelah ibunya meninggal, baru dia pergi haji. Tapi menurut Imam Nawawi rahimahumullah, Abu Hurairah itu nggak pergi haji yang sunnah, tapi yang wajib dia bareng sama Nabi. Dia berangkat sama Nabi. Dia pergi haji bersama Rasul. Setelah dia pulang, nggak pernah pergi haji. Padahal tiap tahun dia ketemu haji, dia nggak pergi haji. Karena dia mikirin ibunya. Setelah ibunya meninggal, baru dia ke haji kedua, ketiga dia lakukan itu. Nah itu, jadi kalau kita lihat dengan Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, wallahi, kalaulah bukan karena sholat, kalaulah bukan karena jihad, kalaulah bukan karena orang tua, saya lebih baik mati, katanya. Kehidupan saya, hidupnya saya pengen minta panjang umur karena ada sholat, karena ada jihad, karena ada orang tua. Kalau tidak karena tiga perkara ini, saya minta kepada Allah supaya mati. Kehidupan saya karena minta panjang umur supaya dapat melaksanakan tiga ini. Ini adalah Abu Hurairah. Jadi kalau di dalam ibadah, kata Imam Nawawi, dia bilang tidak mungkin Abu Hurairah tidak pergi haji, padahal itu adalah wajib. Dia tidak mungkin patuhan sama orang tuanya meninggalkan kewajiban. Makanya kata Imam Nawawi, tidak pergi hajinya, kalimat tidak perginya Abu Hurairah pergi haji itu di haji yang keberapa? Kedua, ketiga, atau ibadah sunnah. Itu haji sunnah. Karena haji wajib, apalagi bersama Nabi, pasti dia pergi pergi haji. Intinya bakti mereka terhadap orang tuanya tidak menghalangi untuk melakukan ibadah. Sebagai penutup, cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal sekali. Beliau ini sangat-sangat dicintai oleh ibunya. Bahkan anak satu-satunya, kalau semata wayang, sangat dicintai sama ibu. Setelah dia masuk Islam, ibunya marah sekali. Ibunya belum Muslim. Ibunya marah sekali dan maksa dia untuk keluar dari Islam. Tapi dia bilang enggak, saya akan tetap dalam keadaan Islam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya ibunya maksanya, kalau dipaksa keras itu nggak bisa. Akhirnya dia bilang, wahai Sa'ad, kalau engkau tetap menjaga atau beragama dengan agama Nabi Muhammad, maka saya atau ibu tidak akan makan dan tidak minum. Kalau bahasa kita, saya mogok makan, mogok minum. Kalau engkau sudah keluar dari Islam, baru saya makan, baru minum. Kalau engkau nggak keluar dari Islam, saya mogok makan sampai mati. Ketahuilah wahai Sa'ad, engkau adalah orang mulia dan kita ini adalah orang mulia. Kalau sampai engkau bertahan di agamamu dengan agama Islam, saya mogok makan sampai mati. Orang akan berbicara, oh Sa'ad telah membunuh ibunya. Pasti orang mengatakan saya mati gara-gara gara-gara kamu. Benar, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibu, saya tidak akan keluar dari agama. Ibu apapun yang mau, saya akan penuhi. Apapun, sebagai bakti saya kepada ibu. Tapi kalau untuk keluar Islam, saya tidak akan mau keluar dari Islam. Akhirnya ibunya benar mogok makan. Jadi mogok makan pertama kali itu dari orang kafir. Kita demo mogok makan, ngapain di saat ini? Jangan mogok makan, makan. Demo aja, tapi nggak usah pakai mogok makan. Bisa dipikir jihad itu bukan jihad. Walatul bi'aidikum ila tahluka. Akhirnya nggak makan bener, sarapan enggak, makan siang enggak, makan malam wala makan wala minum. Saya nggak makan. Lihat sama-sama bener nggak makan. Nggak makan itu bukan di kamar, di luar biar kelihatan sama si Sa'ad. Akhirnya 2 hari nggak makan bener, 3 hari pun masuk.
Belum 3 hari nggak makan nggak minum seorang ibu. Saat bilang, wah ibu makan, ibu makan, saya tidak akan keluar dari Islam. Ibu makan saja, jangan nggak makan nggak minum. Nggak, saya nggak bakalan keluar dari Islam. Tetap dia nggak mau. Wah Isa, aku pengen tahu biar orang-orang membicarakan kamu telah membunuh aku. Karena dengan aku tidak makan dan minum, kau tidak apa? Keluar dari Islam, maka aku mati. Biarin aku mati, biar kau dibicarakan sama orang. Kau akan jadi aib, jadi apa? Jadi sesuatu yang rendah di depan masyarakat. Benar, nggak makan lagi sampai ibunya apa? Kata saat wah ini mati beneran nih ibunya apa? Nggak makan nggak minum nih. Akhirnya dibisikin, wahai ibu, seandainya ibu punya nyawa 100, satu persatu keluar nyawanya, aku tidak akan keluar dari Islam. Ini jangan satu, ini keluar satu mati selesai. Saya nggak keluar. Seandainya ibu mati, datang lagi roh, hidup lagi, nggak makan nggak minum mati, keluar lagi terus sampai 100 kali, aku tidak keluar dari Islam. Dengar begitu kaget si ibunya langsung minum langsung makan dia langsung makan. Nggak kuat ini satu nyawa dia kagak apa? 100 nyawa katanya. Wah ibu seandainya anda ibu punya 100 nyawa, satu persatu keluar tidak makan tidak minum, demi Allah saya tidak akan keluar dari apa? Dari Islam. Akhirnya bapak ibunya ini makan minum seger dah. Ini nggak bisa apa? Nah itulah bakti mereka, bukan berarti langsung apa? Meninggalkan apa? Perintah, tidak melanggar agama. Itulah bakti mereka yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah lain waktu nanti kita berbicara tentang para sahabat Nabi Muhammad SAW, tentang birrul walidain. Nanti atau selanjutnya nanti kita cari apa? Ketika ketemu tentang birrul walidain kita cerita tentang para tabi'in. Nah tadi kan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Termasuk para tabi'in itu adalah Uwais al-Qarni itu termasuk tabi'in. Kenapa? Kalau bahasa kita muhadram. Muhadram itu orang yang ketemu di masa Rasul tapi nggak ketemu Nabi. Tapi itu namanya apa? Nanti kalau golongan ini termasuk tabi'in karena dia tidak ketemu Rasul. Walaupun semasa apa? Jadi waktu Nabi di Madinah, Uwais di Yaman itu masih ada. Masanya itu nyambung. Cuma dia nggak ketemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Nanti alasannya karena bakti sama orang tua. Nanti kita akan bawakan kisah-kisah tentang para tabi'in generasi kedua, generasi sahabat sudah generasi kedua. Tentunya sahabat belum ya, sahabat terlalu banyak ceritanya. Cerita generasi kedua berbaktinya mereka kepada kedua orang tuanya. Dengan harapan semoga termotivasi kita untuk berbakti sama orang tua kita, dan semoga orang-orang tua kita betul-betul saat mereka ada ridho kepada kita, saat mereka telah pergi juga ridho dengan kita, sehingga ridhonya Allah turun kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin ya rabbana